Tete Squad, kembali lagi bareng sama kita berlima. Dan episode kali ini kita memang harus melawan rasa takut kita. Karena sebenarnya episode kali ini tuh kita berada di tempat yang tidak jauh dari permukiman warga. Tapi kita sekarang sudah berdiri di bekas asrama mahasiswa yang kurang lebih sudah kosong itu 10 tahun. Jadi banyak banget katanya makhluk-makhluk yang gentayangan ngeganggu. Kalau gentayangan tuh kan berarti katanya pernah ada kejadian ya Kang Didi. Berarti tugas kita berlima malam ini kecuali Fasya sebenarnya untuk membuktikan apa benar pernah terjadi peristiwa yang dibicarakan. Dan apa benar makhluk astral yang ada di sini semengganggu itu? Betul. Karena sekarang kalau kalian lihat kita berlima udah berdiri di jembatan yang belakangnya itu ada air, kolam. Kolam, bukan danau, kolam. Kolam ya, harusnya ini kolam ikan kalau waktu itu ya. Tapi kayaknya sekarang ikannya udah nggak ada atau masih ada nggak tahu. Adanya buaya. Buaya. Kebetulan buayanya di sini. Iya, buayanya di depan kamera nih. Tapi emang katanya sering banget ada yang ngelihat penampakan yang menyerupai seolah-olah itu tuh kayak manusia ya seumuran aku mungkin ya 20 tahunan something gitu. 20-an ya. Kayak yang itu. Sama. Kita seumuran ya. Seumuran lah ya. Kita. Jadi ya mirip-mirip sama kita lah ya. Tapi kalau kalian pas pertama kali datang ke sini udah ketemu apa aja tuh Kang Didit? Aku waktu kita datang kita kan ngobrol-ngobrol dulu tadi di dekat parkir mobil ya. Itu ada sosok perempuan yang duduk di pinggir kolam renang, kalau nggak salah di bagian belakang ada kolam renang kecil. Dia duduk di situ ngelihat ke arah kita dan nggak lama dia nggak ada lagi, dia hilang. Ada siu? Ada bunyi. Dan satu lagi visi waktu tadi kita jalan dari arah belakang. Aku lihat dari arah sebelah kiri itu ada yang berusaha untuk hai gitu. Sosoknya? Inisial P dulu aja. Nanti aku tahu tuh. Nanti kita akan cari lagi informasinya atau mudah-mudahan dia mau ikut main sama kita malam ini. Betul. Berarti tadi Kang Didit udah komunikasi. Kalau Kang Nanda gimana? Jadi sih aku ngeliat sosok apa ya, Gondo mungkin yang bisa membuat itu amis ya. Dia ada tempat di belakang juga ada tempat yang apa ya, kecium bau amisnya nyengat banget. Oke. Kalau Caca? Inisial P tadi sih. Masih ngelihat yang sama ya inisial P. Kalau Fasya sebagai mata dari Tete Squad apa yang ada? Kunang-kunang kayaknya sih. Melihat kegelapan ya di sini. Kegelapan terus? Dan kehampaan juga di tempat ini karena kosong banget dan luas banget. Tapi belum benar-benar terasa ngerinya. Energi seremnya belum ini banget sih. Belum dapat ya? Belum dapat. Oke, karena Fasya udah bilang dia belum ngerasain energi serem. Sekarang aku mau flashback, aku mau ngelihat pernah ada kejadian seperti apa di lokasi belakang kali ya. Iya. Karena kan dari tadi kalian pada ngelihat di arah belakang ya. Iya, dari arah belakang. Jadi kita langsung aja ya Tete Squad ke tempat yang selanjutnya. Yuk. Oke ya Tete Squad, sekarang kita sudah berada di depan bangunan yang katanya dulu ini merupakan asrama mahasiswa. Jadi di dalam sini pastinya banyak memori, banyak kenangan, kebahagiaan, atau bahkan kejadian-kejadian yang belum pernah diungkap. Cuma pertama aku ada di sini, aku tadi nggak ngecek dulu pas nyampe di lokasi. Aku cuma ketemu sama sosok inisial P di ujung. Dan aku tadi disambut sama sosok perempuan
yang dia tuh mukanya bener-bener ramah banget, baik, cantik. Tapi aku belum tahu tempatnya di mana, dan beberapa sosok kuntilanak yang saat ini sudah menunggu kita di depan pintu belakang. Jadi aku nggak sabar sih buat masuk karena aku juga kayak penasaran sama tempatnya, karena kan semua barang-barangnya masih lengkap ya. Masih lengkap. Jadi yaudah yuk kita masuk aja. Masuk. Yuk. Kenapa Tah? Udah mulai ciut nih. Katanya nggak Nggak yakin ya. dong. Permisi. Udah. Ada yang wow. Coba kita lihat dulu. Oh ya. Jadi kalau kalian ada biasanya pertanyaan umum ya, Kak, tempat kayak gitu gimana sih makhluk astralnya? Kalau tempat ini dari masuk di depan banget sampai di sini, gue bisa bilang banyak. Tapi sampai di sini gangguannya belum terlihat yang membahayakan atau gimana-gimana. Jadi ibaratnya kata simpelnya itu adalah mereka pada nongol tapi lebih ke untuk menyapa ya. Menyapa. Kayak, hai, ada kita loh di sini. Tapi itu Kunti yang nyapa. Kunti. Banyak sosoknya sebenarnya. Nggak hanya Kunti aja sih. Ada. Fasya udah mengantuk. Lain atau Fasya mau disapa? Enggak sih, makasih. Tadi kita masuk dari arah sebelah sana waktu kita sebelum jalan ke arah depan. Nanti di bagian sana akan gua ceritain sambil kita jalan aja yuk. Kita lihat-lihat kamarnya. Biasanya kalau mes atau kos-kosan itu paling enak kita ngintipin kamar ya. Kenapa tuh Kak? Karena di kamar itu ruang pribadi bukan ruang publik. Sumpah ada suara ketawa. Dari belakang ya, cewek kan? Iya. Serius? Sumpah di belakang jelas banget. Serius? Assalamualaikum. Wah, Kak Yusuf ini yang punya kamar nih. Dikunci, Kak Yusufnya lagi ke warung kayaknya. Takut. Takut sama yang... Zaman dulu banget ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kok aku cemen? Santai aja Episode ya. ini. Astagfirullah, permisi. Hei, Aduh, takut banget. Cemen lagi. ih, itu ada Tahu cewek. Caca, ayo, ikut Kak gue Caca deh, masuk. Bentar. Astagfirullahaladzim. Itu suara apa ya? Sama pada denger gak sih? Enggak denger. Enggak, Kak Caca nggak masuk ya? Nggak mungkin, Aku nggak juga nggak masuk deh nemenin Kak Caca. Mau masuk ya? Ayo. Kucing. Fix banget itu kucing kotak kayaknya. Assalamualaikum. Ada yang jongkok dong tadi di situ. Aku juga ngeliat di situ. Iya, Sumpah, dekat aku sama Kak Didit ada yang megang kaki gini kan? Iya, di situ nangkring. Sumpah. Mas Nanda jangan iseng. Aku ngeri Jadi loh. kurang lebih seperti ini. Sama. Nah, buat kalian yang pernah tinggal di asrama, pesantrenan. Ya, astagfirullah. Itu ada siapa? Pelan. Apa? Siapa? Ada yang masuk. Fix. Kru lengkap nggak? Ada yang masuk, aku yakin nggak mungkin. Coba cek. Astagfirullah. Kenapa, Tah? Mana? Kru lengkap, serius. Hati-hati. Hah? Coba cek Kak Dwi. Gimana, Di? Kanet. Oh, maksudnya Muhammad. Nggak mau ada muka. Aduh. Kok jadi takut banget ya? Tadi siapa yang bilang ada apa-apa? Nah kan, Kak Faisal. Faisal ngikut nggak? Oh, sudah ada got. Ih, di dalam WC Kak. Dari mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Ada apa sih? Enggak. Ntar dulu. Aduh. Aku kok ciut banget ya di sini ya? Astagfirullahaladzim. Jadi waktu kita pertama masuk, kita pikir ini ruangan tertutup semua ya. Iya. Dan harusnya itu kalau kita masuk satu bangunan, itu kan pintu utamanya lurus. Tapi kita masuknya dari samping. Karena memang kontur jalanannya dari samping itu bisa akses masuk. Padahal untuk rumah tinggal, kalau kita ada pintu utama, kita tidak disarankan untuk melalui jalan selain pintu utama dari samping. Ada ini, Karena ada itu bayangan. secara feng shui jelek untuk energinya. Apalagi di dalam ini berupa ruangan terbuka. Ntar dulu, udah. Kalau untuk sosoknya udah begitu masuk area sini, satu yang di bawah ranjang itu sudah ada,
kita pindah ke sini pun di pintu dia berdiri, dia ngeliatin, sama di kamar ini ada satu juga. Udah berisik banget. Kamarnya yang mana yang Gue gak nyaman. ada bau nggak enak? Gue nggak tahu kenapa ya penciuman gue. Ini nih, sana tuh Kak Nanda. Kamar kedua ini ya? Pelan-pelan. Nggak, saya di barisan sini ada yang lucu sih kayaknya. Takut sumpah. Oke, pas Serem ya. banget. Masuk Jangan yuk. gitu Cica. Udah masuk. Gitu. Mana? Oh ini bau amis banget. Ini. Ini. Aku ini juga bau amis, taunya. Gak mau cewek. Sini kita lihat sini. Kamar cewek tuh Ada hawa. ini ya? Kayak angin kencang banget. Cewek. Di mana, Ci? Di kamar ini bukan? Iya. Diam Neng. Diam. Diam di situ. Oh, di. Apa itu? Diam di situ. Ada yang siul ya? Sini sini. Ada yang siul. Permisi serem banget lagi. Ini masih bersih banget ya kelihatan ya. Bunyi kunti. Bunyi kunti. Suara. Aduh, Oh, Udah diam. banget gue gak kuat sumpah. Gue banget. Astagfirullah. Itu siapa? Kaca. Tapi kan nggak bisa kekunci dibuka, coy. Kak. Itu Itu siapa? Seriusan ini kekunci loh tadi loh. Enggak, aku cemen sih kalau kayak gini karena banyak dari mereka yang mau cerita gitu. Darah malah. Apa namanya? serem banget sumpah. Ciut banget. Fasya sini deh. Aduh, aku nggak berani. Enggak. Ini enggak. Aku nggak berani. Enggak apa-apa aman sini. Cepet. Buru. Di sini Fasya yang paling cocok buat sini. Sini dikit. Ini aman nggak sih? Aman. Fasya liatin itu hording ya. Liatin hording ya. Kasih tahu ada apa? Atau majuan Ata? Enggak bakal kelihatan bentuk. Dia Kok gerak. jadi apa yang digeser? Lagi. Hording yang ujungnya lipat 3. Matiin. Pelan. Astagfirullahaladzim. Aku lagi lompat, maaf ya. Aku lagi berusaha buat masuk ke cerita yang pernah kejadian. Masukin tangannya ke sini. Karena tadinya ini tuh kan ada bangku-bangku ya. Taman gitu. Beda. Ya. Nah, kasih tahu. Sumpah guys, ini tuh berasa hawa panasnya berasa banget. Ini cuma tangan gue. Astagfirullah. Sumpah, suara siapa itu? Ini cuma tangan gue doang, setengah yang masuk ke dalam. Tapi berasa banget angetnya. Astagfirullahaladzim. Kak. Kananda. Kasih. Aduh. Astagfirullah. Hei. Aduh. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Ngobrol bau aja sini banget. ngobrol. Bau banget. Saya salam nggak? Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum. Hati-hati kaca, nggak boleh gitu. Mau kemana? Ngobrol aja yuk. Kamu kalau mau ngobrol sini. Eh. Nggak boleh gitu. Nggak Saya boleh. izin mau- Nggak boleh itu. Saya izin mau menceritakan baik-baik. Kamu kalau masuk harus baik-baik. Nggak boleh gitu. Ayo, sini, Ayo. Sini ngobrol. Ayo, Kayaknya ngobrol ini ya, yang tadi ngobrol ya. kata Kang Nanda Iya. dia ngeliat gendut deh. Gundu. Apa? Oh, oke. Oh, nggak mau Cahaya cahaya, dimatiin nggak balik mau badan ya. cahaya, Dia nggak mau cahaya. Kurangin cahayanya. Gelapin dikit. Kecilin. Kecilin dikit. Ayo sini duduk. Nih udah Duduk, nggak ada. kita udah nggak ada ngobrol. cahaya. Ayo, baik-baik aja, kita akan baik-baik di sini, ayo. Di sini bau banget. guys. Kecilin katanya. Cahayanya. Udah. Ayo balik badan, duduk. Yuk. Ayo balik badan ya. Udah nggak apa-apa. Sini. Ini udah nggak ada cahaya tuh. Nggak ada. Dimatiin deh. Balik badan ayo kita ngobrol aja. Ayo. Gak ada orang. Kita mau tanya, kamu asli di sini? Udah berapa lama di sini? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun baru dong ya. Kamu dari mana? Dari pohon. Dari kolam ya? Pohon dekat kolam ya? Tuh, kan Iya. Kang Nanda ketemu genderuwo benar. Jadi Terus? kamu di sini 20 tahun. Tujuan kamu apa? Oh, berarti nggak apa-apa. Karena ini bukan tempat tinggal manusia toh. Betul. Sekarang gini deh, kita tanya sama kamu ya. Yang suka gangguin orang di sini siapa sih, perempuan? Ya kunti dong. Nanti kita ngobrol sama mereka ya. Kamu baik, kamu tidak mengganggu, kamu tidak jahat. Kamu boleh kembali lagi tempat kamu di pohon matoa kan tadi. Ya udah balik dulu deh. Nanti kita ngobrol lagi. Oke?
Pesan apa? Pesan apa? Kewajiban wanita untuk membersihkan Di saat apa? Lagi kotor, mungkin lagi darah. Oke, bersih-bersih ya. Darah ya maksud kamu. Darah ya udah, terima kasih ya. Kamu baik banget deh, terima kasih. Jadi banyak banget, masih banyak wanita yang di saat dia datang bulan gak dibersihin, Jorok. tapi langsung buang. Ya udah, terima kasih kamu udah bantu ngingetin. Nanti kita sampaikan buat teman-teman semua untuk menjaga kebersihan ya. Balik, pohon kamu Bau banget kosong tuh, nggak ada itunya yang nungguin. Ayo, balik. Oh, goblok. Lah, Ngeri Anda Goblok. jadi Lu ngapain cipokan ya udah sama turun aja dulu. korden? Jadi guys, ini sosok genderuwo yang ditemuin sama Mas Nanda tadi di awal. Duduk dulu aja. Maaf. Dia cuman mau bilang buat wanita-wanita yang sedang datang bulan, alangkah harap baiknya, menjaga ya, kebersihan. bersihin ya. Mungkin gini, aku ngerti sih karena kan aku wanita dan pernah Bu. Kemasukan ya? Bangsat. Astagfirullah. Aduh. Woi. Ah, Niko. Niko, Om Palbet. Mana? Mana? Itu Niko. Mana orangnya? Di Ya, atas ya? tinggi banget. Siapa sih? Siapa kak? Tiduran, tiduran sumpah. Faisal, Hei, Tifar. Itu nih. Faisal ya? Assalamualaikum, Faisal. Mana naiknya? Gini nih. Kok bisa tiduran? Aduh ya Allah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduh. Hati-hati guys. Gua naik dari tangga tuh, Fasya, ya lu naik kek. Awas di Gak mau di sini. Awas di. Aduh. Kenapa sih lu? Itu kenapa dia? Iya. Mau pulang. Mau pulang? Buka dulu ya. Ada yang ngekam? Gak mau pulang apa mau pulang sih? Enggak mau pulang. Ya udah, kalau mau pulang. Jahat. Siapa yang jahat sih? Ya siapa Didit. sih? Siapa Burhan yang jahat ya, Burhan? Udah. Allah. Ya Nggak udah. mau pulang, mau di sini aja. Syuting. Mau ikut syuting, mau ikut eksis. Lepas. Ayo. Lepas. Udah aku mau kasih udah. Ayo. Sal, woi, bangun. Lepas. Dipaksa lepas. Sal, ayo bangun, sini. Ayo, udah lepasin. Ada tai Udah cicak, lepas. Sal. Sal, woi. Kerja, ayo bangun. Sal, jangan Sal. nyaman lo di tempat Woi. angker tiduran. Enak di sini. Ya bangun. Besok beli buat di kantor ya. Nih. Biar kuntinya Goblok. kurang ajar. Ada paku. Paku. Kuntinya nggak ada akhlak anjir. Turun dulu pelan-pelan. Itu Pelan. Bisa turun ya? Turun, Sal. Itu apa? Itu Celurit. Mana? Hah? Celurit itu apa sih? Bedain Kak? celurit atau arit. Celurit itu apa? Kita harus. itu temenin lu tuh. Udah bisa dia. Pelan-pelan. Enggak itu buat ituan pohon. Ini Kebun. buat babat rumput ya. Kita harus bedakan celurit dan arit. Kalau Itu celurit buat itu kebun itu. nggak bisa dipakai berkebun karena bentuknya tidak miring. Ini untuk berkebun jadi bukan Ada denger sesuatu suara yang nyanyi nggak sih? perlu kita heran. Kenapa Visi? Aku malah mau flashback di sini. Oke, fine. Ayo kita flashback di sini. Itu benerin dulu tuh si. Sini. Disuruh dong. Astagfirullahaladzim. Malah yang aku lihat, aku nggak tahu ya, karena kan tadi aku Punya lu. megang besi Ada besi minum yang kah? ada di sini. Tanya Faisal minta mochaccino katanya. Ya jadi aku pas megang besi-besi yang di sini, aku dapat suasana mereka. Mereka yang pernah tinggal di sini itu malah orang-orang dari daerah. Katakanlah mereka berkuliah, mereka kuliah itu
jauh dari tempatnya, makanya mereka tinggalnya di sini. Asrama. Pendatang ya. Iya, apalagi kan mereka juga beberapa dari mereka itu mendapat kayak kalau kata kita mungkin sekarang beasiswa kali ya. Keunggulan, anak-anak unggul. Jadi banyak yang pintar, banyak juga yang pokoknya sebenarnya 85% itu orang-orang yang tinggal di sini pastinya orang baik. Tapi karena dulunya ini semua adalah kebun sebelum dibangun, aku dapat banyak cerita tuh makhluk-makhluk yang di sini mereka terlalu dominan. Mereka tuh pada berusaha untuk membelokkan sifat manusia, alias kayak mereka tuh tertarik untuk mengubah dari kita jadi anak baik, mengubah untuk melakukan satu hal yang negatif. Katakanlah kamar laki-laki sebelahnya kamar asrama perempuan, jadi banyaklah yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini tuh kan banyak perairan ya kak, entah itu kolam ikan, entah itu tempat mancing. Mancingannya tuh masih aktif dan tidak jauh dari tempat ini. Pemancingan itu dihadiri sama seorang bapak-bapak yang dia tuh nggak tahu kalau anaknya tuh ikutin dia. Tapi karena anaknya mungkin kepleset, dia jatuh dan dia nggak bisa berenang. Tapi beda pemancingan, jadi papanya tuh, kalau aku nggak tahu ya bener atau enggak, tapi tempat pemancingan tuh ada yang kanan, ada yang kiri gitu. Nah tapi ada orang yang bantuin, cuma aku nggak ngerti juga, tapi dia tidak selamat. Dan si sosok itu, anak kecilnya tuh ngerasa nyaman di tempat ini karena katanya banyak perempuan. Banyak kuntilanak yang mengaku bisa menjadi sosok kayak ibu. Itu siapa? Ali yang tadi. Siapa? Buka. Gue laki nih, gue mesti laki nih. Yang tadi. Laki. Yang tadi ini. Gak boleh takut. Mesti laki. Iya ada mata. Si Fasya mesti laki. Gak ada apa-apa ya. Kebon. Dengkul gue Oke, di belakang tuh kebun. Jadi sebenarnya kalau dari sini aku ngerasa kalau banyak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam artian kenakalan yang itu memang sifatnya itu dipancing atau dihasut ya sama jin, karena kayak yang kita selalu bilang guys, jin itu kan sifatnya Manipulatif. dia berusaha seolah-olah dia tuh baik, dia ada di sini tidak mengganggu, padahal dia niatnya itu ada niat keburukan. Tapi ada gitu bau ya. nggak enak. Bau Iya. ketek. Enggak ketek bawang. Karena Aku sih ngerasa tempat di sana sih kurang enak. Udah yuk, Ayo. boleh nggak kita ganti? Boleh yuk kita pindah lagi. Di Tempat sini yang kita masih ada. tarot ya. Yuk. Taruh dulu yuk. Yuk. Aku nggak nyaman banget. Permisi. Ya kita lagi di mana, Dit? Di pinggir kolam yang ada tadi gua pas kita makan sore-sore tuh. Ya. Ada wanita cantik sedang dunduk di sini. Dan Aku sempat juga juga ada sempet kejadian. lihat, tapi si cewek cantik itu senyumnya tuh maksudnya kayak adem aja gitu, nggak yang kayak menantang kayak gitu. Kan di pinggir kolam adem dong. Jadi emang dulu pun juga sempat katanya ada kejadian di belakang kita ini. Iya. Tapi kan tadi kita sempat nanya tuh. Tadi siapa yang nyampat ditanyain? Nanda ya? Tentang kejadian di kolam. Tapi kita perlu buka lagi nih lebih dalam nih. Gimana Caca? Oke. Mungkin Caca mendalami kolamnya dulu. Ada yang senyum nggak sih? Tapi emang tempatnya apa ya? Padahal di tengah-tengah kota ya. Itu banyak Di pinggir. pocongnya sih. Iya. Itu. Allah mas. Jangan diajak main, biarin. Pocong itu tidak komunikatif sebenarnya, lari-lari doang. Sekarang tanggal 5. Tanggal 5, Cak. Gajian. Sih sekarang gue tuh kayak ada yang jalan gitu loh. Laba-laba. Kodok kali, kodok. Kodok kali. Semut. Ular kali. Fasya ular. coba Allah dirogohin mas itu. Wisnu Muhammad. Apaan nih? Apa sih? Coba Fasya diginiin dulu kacanya. Tanggal 4 ya sekarang ya. Tanggal 5. Tanggal 5. Gue mau ulang tahun terus. Udah, ayo. Au. Apa tuh bisa? Kodok. Kodok. Udah deh, ini konten horor, jangan bercanda mulu jadi nggak serem. Masuk angin kan? Lampunya agak di dikit nggak sih? Diredupin. Yang bentuknya begitu. Yuk, kena Serem dulu. banget. Ih, serem. Airnya kayak Tok.
lampunya. Lampunya sedikit lagi guys, Iya guys, di apa diterangin? dilipat. Agak diredupin mata aku nggak. Ya. Coba adik Fasya tanya. Aku tanya ya. Aduh, kaki kakak keinjek. Geser apa? Fasya mukanya panik. Pasti kan dari tadi kita udah lihat nih, santuy semua. Baik-baik semua. Oke, aku mau nanya nih Kak Caca. Apa benar kalau wanita yang dulu meninggal di sini itu penyebab tempat ini tuh jadi kosong? Ambil berapa? Terserah. Apa? Apa benar kalau dulu ada yang meninggal di sini itu wanita dan dia adalah penyebab tempat ini tuh jadi kosong? Bangunan ini sebelum tempat ini kosong. Cukup lumayan rame di sini. Sebenarnya bukan sosok si wanita ini, tapi banyak wanita-wanita yang mengganggu. Oh, sosok Kunti ya Kunti yang tadi kita bilang. Banyak banget yang mengganggu. Jadi dia jadi yang tadi informasi yang kita dapat, dia ngegodain kayak ngebisikin udah lo ini aja, udah lo gini aja. Jadi mereka melakukan maksiat gitu loh nih. Tapi apa ya? Mungkin juga gedung ini kosong juga bukan penyebab apa yang tadi wanita yang meninggal itu ya. penyebab Jadi utamanya bukan gitu ya. bukan hal itu juga. Jadi emang sini betul kata Caca bahwa di sini banyak sosok wanita yang mengganggu. Nggak semuanya sih ya, Enggak semuanya. Jadi emang ada juga yang mungkin tadi yang sosok laki-laki itu yang apa ya menyampaikan bahwa jagalah kebersihan. Dia adalah sosok genderuwo yang tinggal dalam itu ya? di dalam itu ya. Di pohon matoa dia kita ditinggalnya. lanjut. Hebat loh, di sini ada matoa. Matoa tuh nggak bisa ditanam sembarangan ya di sini. Iya. Guys, di sini itu di kolam ini sekarang ada beberapa sosok yang ikut kumpul bareng sama kita, tapi cuma sebatas kepo. Mungkin kalau kita tes squad mau sedikit memperhatikan, kalau ada yang ngelihat di ujung kamar mandi itu ada satu pohon yang agak besar, agak ke kiri. Nah di antara itu ada satu. Kalau ada cam yang ngambil kamar mandi itu ada 3 pintu kecil sama yang besar 2. Di pintu yang tengah di sudut dekat tembok itu ada 1 juga. Di tangga ada 1. Mungkin visi Mas Nanda mau nambahin? Tahu Aku sih cuma masih ngelihat sosok pocong. Pocong tapi banyak ya? tumben, iya benar, pocong pada berdiri di pohon. di pohon ini. Pohon palem. pohon palem. Iya, pada menyamping gitu, jadi serem. Oh, ngintip-ngintip gitu. Jadi Iya. emang gini dia Jadi posisinya. kayak gini nih, nyamping. Posisi pohon palemnya dia di belakang pocong. sini. Mau ngeliat nggak deh? Enggak. Sedikit. Enggak. Sebenarnya pocong itu juga bukan untuk apa ya Dika? Gimana? Menyebabkan efek negatif juga enggak juga. Dia hanya gambaran dari ketakutan manusia sebetulnya. Dan karena tempatnya ini kosong, mungkin dia yang udah dibuang, yang udah nggak lagi ikut sama tuannya, dia geser lah cari tempat yang damai, Yang sejuk. sejuk. Dari awal di sini nggak ada yang cari ribut ya, cuma satu Itu doang Baik-baik tuh. aja ya. Nggak itu minor lah itulah. Itu nanti ya kita bahas pas Iya. lagi di ritual ya. Iya nanti pas di kita ritual bahas. kita bahas sedikit. Oke, lanjut lagi. Caca, lanjutkan. Tadi kan Kak Didit sempat mention kalau banyak yang kesini ya. Itu tuh ada sosok apa aja yang lagi ada di sini? Banyaknya yang apa nih? Yang manusia atau apa nih? Maksudnya sosok apa Sosok yang apa ada di aja sini? Iya, tadi kan gue sebutin Oh, tuh yang ada beberapa. yang ngumpul. Kan gue belum kasih tahu nih cewek cowoknya. Oh iya, oke. gimana-gimananya. Silakan ambil.
Udah. Aku sih sebenarnya mau ngambil 5 sih. Udah. Ambil aja satu lagi. Lebih dominan cewek lagi. Iya, karena air. Nih, cewek lagi dan emang apa ya? Ada yang positif, ada yang negatif, tapi negatifnya tuh yang nggak parah banget gitu loh. Nah, jadi kayak ini tuh dulu apa kampus ya, bukan kampus ya, Iya. Asrama. asrama ya, cukup terkenal nggak sih di sini kalau nggak Iya. salah? Iya. Terkenal ya. Makanya jadi secara keuangan sangat baik. Tapi yang di sini banyak mahasiswa Patah yang hati. patah hati. Jadi ya biasanya kan orang yang patah hati melamun tuh gampang Kerasukan dan kemasukan gitu. Makanya jadi yang patah hati, Frisly, jangan melamun. enggak, aku nggak suka melamun. Jadi agak berbahaya. Pantesan Kalau kayak melamun, aku kerjanya. Pantesan aku kerasukan terus. Karena Kayaknya patah hati. patah hati. Mungkin lagi patah hati mungkin ya. Enggak. Sama siapa sih kalau Jadi- boleh tahu? Enggak. Jadi kalau patah hati itu lebih baik lari ke ibadah Betul, atau ya. chill sama Self healing. teman-teman. Kalau butuh self healing nanti bisa sama Kang Didi. Ya, kalau self healing, beberapa self healing sama Burhan. Bener nggak Dit? Betul sekali. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Satu lagi pertanyaan nih. Kan sempat ada kejadian yang mungkin nggak enak ya, kurang enak ya, meninggal. Kedepannya mungkin nggak sih bakalan ada kejadian hal serupa di tempat ini sama lagi? gitu. Iya. Coba. Ayo Kak. Bu apa ya? Kodoknya tuh kayak ngobrol ya. Iya. Terus airnya gerak, lihat nih. Guys, airnya gerak mendekat ke kita. Nih, airnya gerak mendekat ke kita ini. Bau banget. Bau banget bang, bau banget. Tiba-tiba bau banget gitu kencang. Kecucok. Nih, Apa itu? kita jadi gini. Empat ya? Ketika mau dibangun kembali, kita mendapatkan peringatan beware, harus berhati-hati. Jika dibangun kembali pun pembangunannya akan stuck, up and down. Ya. Jadi harus benar-benar dibersihin. Dan kayak ada kelonuan ya Dit ya. Kalau Lebih nuwun. tepat. Biar bisa lagi jalan Selamatan aktivitas lah. manusia di Selamatan, sini. Iya. Berdoa bersama. Doa bersama Ya. benar. Untuk menunjukkan kalau manusia bakal beraktivitas lagi di sini secara rutin. Biar kalau mereka bisa berharmoni ya silakan. Kalau tidak ya bisa menyingkir. Bau apa ini? Iya. Iya bau banget. Nggak tahu Bu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang ngebangun kembali bangunan lama itu mereka nggak ada kelonuan, nggak ada permisi, nggak ada Main selamatan. bangun aja gitu. Ya asal main bangun aja, nggak mengikuti tata krama yang udah ada. Ini mungkin Apa? Dit, Kenapa? Dit, Nih pertanyaan dari gua nih untuk YTT Squad nih ya kan. Untuk lo mewakili. Mewakili ya kan, gua mewakili YTT Squad. Jika ada orang datang ke tempat ini sebelum tempat ini dirapikan, dibangun atau difungsikan lagi, kalau dia ada di sini, kira-kira itu berbahaya atau enggak? Mungkin buat pengurusnya atau orang-orang yang kerja di lingkungan sini, kan ini perawatannya bagus banget nih, makanya bisa lebih bersih. Kira-kira itu akan aman, akan bersahabat atau enggak ketika orang-orang itu datang? Misalkan kayak kalau tukangnya yang lama udah biasa gitu, kalau ada yang orang baru baru, gitu. ada pegawai baru, apakah dia akan aman, Aman atau atau ada enggak? pesan-pesan Iya, buat oke, dia? Coba dulu dibacakan. ya kali aja ada yang mau ngelamar kerja di sini ya. Iya boleh, silakan. aku yang ambil. Didit boleh. Oh pasti aja yang ambil. Aku nggak aja. apa-apa. Karena itu penting, ini hubungannya ke kehidupan manusia coy. Iya. Udah, mau lagi? Udah, oke. Jadi kayak ketika mentalnya dia nggak kuat, nggak akan berhasil tapi ketika dia melawan ketakutan tersebut, diisi Dia dengan berhasil. keberanian, maka
dia berhasil untuk stay di sini. Di bawah santai berarti. Berarti akan berjalan baik, Baik. asalkan pemikiran manusia Positif. juga Ya, positif. positif. Dipupuk hal yang positif tersebut terus-terusan dipupuk, maka nggak akan masalah kok kalian mau ngelamar kerja di sini, bahkan mau stay di sini juga nggak masalah. Aman ya. Aman kok. Lokasi juga masih bagus ya. Lokasi Bagus bagus, banget sih, Didit aja mau. Didit bilang tadi gini, gua dikasih juga gua mau Gue dikasih yang ini. depan juga mau. Nah, apa ya? Mungkin nih endingnya ya. Endingnya Endingnya adalah penunggu yang paling kuat di sini tuh apa, Cak? Oke, Ambil Kang Nanda. siapa? Kau Kang. Ayo. Oh iya, salah. Fokus ya, Bur. Udah 3 aja. Oke, Penunggu paling kuat di sini sosok adalah- laki-laki. Oke. Dia nongol saat kita memulai tadi. Oke. Awal tadi ya. Iya. Awal tadi. Nah, kan udah komunikasi tadi kan, tadi. sosoknya tersebut. Malah ngasih tahu hal baik ya Betul. Kang Didit ya. Iya. Kebersihan. Terus Iya benar. Jadi maksud jaga kebersihan. Kartunya apa sih namanya? Pesan yang disampaikan tadi keluar di kartu. Dia berharap ini semuanya dibersihin, dirapihin lagi, cantik lagi lah. dibikin cantik, diperbarui, dibikin indah lagi, semuanya akan baik. Tapi bener-bener dijaga, jangan jangan asal bersihin gitu aja udah, yang penting kelihatan bersih. Gitu loh. Oke, jadi tempat ini bener-bener aman, Aman. safe, good, auranya bagus. Iya. tapi tetap kurang lengkap kalau kita belum ritual. Ritual. Jadi, oke Teteh Scott, setelah ini karena tadi kalian sudah lihat pesan-pesannya, kita akan lanjut ke tahap ritual di mana mungkin akan ada yang kita panggil untuk berkomunikasi ya Kang Didit ya. Lokasinya di mana? Yang kalian- Sono, Di belakang. belakang. Berarti tuh kalian maunya di tengah-tengah ya, Tengah-tengah. antara kolam sama Katanya Sentral. tadi ada yang ngomong lokasi ritual ini adalah tempat paling angker, paling banyak gangguan paling banyak ya. paling banyak gangguan. Oke. Nah, kenapa bisa banyak gangguan? Mungkin nanti kita akan lihat di tempat Ritual. Di lokasi berikutnya. Yuk, yuk, Oke, yuk. yuk. Gas, gas. Nah, masukin sekalian. Halo guys, kita udah ada di part ini, di part dimana kita memberikan asap-asap wangi dan tabur-taburan bunga. Ini untuk apa sih? Pertama, untuk tempat ini yang dari awal kita masuk, semuanya kelihatannya komunikatif, semuanya udah bisa harmoni baik. Yang masuk pun pesannya bisa kita terima sebagai sebuah pesan positif ya, Iya Bisi ya. betul. Tadi juga setelah dibacain tarot sama Kak Caca juga kita dapat pesan lagi ya. Dapat pesan lagi. Jadi ya berkecimpung lah dari awal sampai akhir. Gimana untuk tempat ritual sendiri? Tempat Akang- ritual Akang? sendiri aku ambil tempat ini karena lumayan bagus auranya. Ini tempat ini memang banyak penghuninya, banyak kuntilanaknya, ada satu genderuwo juga Di belakang. di belakang, tapi tidak menjadikan itu sebuah hal yang berbahaya. Karena satu, tempatnya terawat dengan baik, dua, kebersihannya terjaga. Dan yang ketiga, kita tidak boleh mempercayai 100% apa yang dibilang atau apa yang disampaikan oleh Si jin itu. Betul. Karena jin itu sifatnya manipulatif dan kita bisa ambil positifnya, yang kira-kira nggak bermanfaat kita tidak usah pedulikan. Gitu. Oke. Gak usah lama-lama, langsung aja ya Teteh Scott pasti gak sabar sama ritual Kang Nanda dan juga Kang Didit ditemenin sama Fasya sebagai mata penonton dari kalian. Sudah siap? Ini kita berdua perlu menjauh atau gimana? Bebas, ini cuma sekedar salam aja biar harmoni yang udah terjalin nggak menjadi sebuah penghalang untuk manusia bisa beraktivitas lagi di sini. Oke, aku di sini deh.
Fasya kalau ada suara, ada interaksi atau ada angin atau ada apapun, jelasin aja ya, nggak apa-apa, nggak akan ganggu kok. Tiba-tiba berasa panas guys dari belakang. Ada cicak. Sorry, kaget. Kenapa kak? Berasa enak Ada banget yang dari ketawa belakang. Mulai berasa nggak enak dari belakang nggak Didit? Iya, Pada ini ya. karena kita di sini daerah perbukitan, jadi lebih terbuka udaranya, lebih banyak dan lebih beragam yang datang. Kebetulan tadi aku bakarnya juga yang agak spesial ya, Berasa banget mas perbedaannya komunikasinya. Dari tadi tuh kita kayak dikelilingin sama kuntilanak sih. Agak enak. Iya, karena basicnya malam ini kita selain salam dan sedekah juga. Mas Nanda masih jauh di jalan. YTT Squad malam ini sangat kondusif sekali, tapi tidak menutup kemungkinan Astagfirullahaladzim. Apa pegangin kepalanya? Adek, sorry. panas. Ini Assalamualaikum. Kenapa kok kayak gitu? Pocong. Siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kenapa? Kamu bisa dialog nggak? Bisa dialog nggak? Jangan ketawa, nanti saya sabet kamu. Hah? Astagfirullahaladzim. Kan dibilang jangan ketawa, nanti saya tabok. Ini apa sosoknya? Aduh, ini yang tadi nemenin kita waktu opening. Halo. Perempuan ya? Bisa komunikasi sama kita nggak? Halo. Ayo ngobrol yuk. Ngobrol yuk. Salah. Cak, ajak ngobrol dulu, Cak. Halo. Nggak apa-apa ini. Assalamualaikum. Bisa salam nggak? Ini dengan siapa sih? Hah? Ningsih. Kenapa, Neng? Ningsih. Kamu ada yang mau diceritain nggak? Hah? Ngapain? Mau ketemu Neng Ningsih kesini. Neng Ningsih keganggu nggak kita datang? Enggak kan? Ada yang mau diceritain nggak mungkin? Yang kamu tahu gitu, biar kita tahu juga, biar bisa kita share. Neng, kita dengar ada kejadian tidak menyenangkan di kolam renang ya, Neng. Neng lihat nggak? Ada apa itu, Neng? Kenapa dia di kolam renang, Neng? Loh, terus kita tanyanya sama siapa? Siapa yang bisa kasih tahu kita? Dia punya nama nggak? Biar kita panggil sekalian. Ya udah kalau gitu, Ningsih, itu kan ada sedekah. Ada sedekah buat sama-sama. Balik dulu deh ya, kita mau ngobrol sama yang cerita deh ya. Ya, Neng? Terima kasih, silakan. Ya, Neng. Masih ada kok. Ini ngeri banget matanya. Matanya. Allah. Aduh. Ngapa? Oi, Aduh ya Allah. ngapa? Udah. Sakit Bangun karena dulu badan pelan-pelan. laki-laki tuh kalau dimasukin sama perempuan sakit ya?
Bangun, ngon, ngon. Iya nggak sih? Iya. Kalau kuntilanak masuk ke cewek normal, tapi kalau cewek masuk ke cowok sakit. Biasanya karena ketidakcocokan aja, pola energi dasarnya dan lain-lain. Putih loh. Hah? Putih apaan? Mana? Mana? Udah lari, udah lari. Kru lengkap nggak? Putih mana? Kru lengkap ya? Hah? Putih apa? Terbang ke atas. Terbang ke atas. Bukan bro. Itu pintu ada yang jalan di Pintu. Pintu mana? Pintu ketutup semua, Burhan. Enggak. Tadi ada yang kebuka satu sebelah sini. Maaf, Rin. Ketutup semua. dia kayak masuk. Enggak. Tadi kebuka. Ini ketutup semua. Ketutup semua. Ih, pohonnya yang serem. Main kunti ya? Nah ini Kak. Oh ini kayak itu ya. Hati-hati ya. Hawanya di sini beda juga loh. Suhunya ya. Kayak aku masuk angin kali ya. Nah, apa yang Fris dirasain? Nanda mau Kamu main rasain lagi. apa, Dek? Enak. Woi, Tasya. Dia pegang. Gue ngeliat sosok ada laki-laki di atas sini. Jadi dia dibilang negatif, cuma hanya dia doang nih satu di atas sini. iya yang tadi gue tunjuk. Jangan ditarik berantem ntar coy. Aduh pusing. Ini bakal Ngobrol. Sumpah, ini Jangan hawanya deket beda banget. pantai. Aduh pusing kali aku. Maju dikit. Di tanah aja. Sumpah hawanya beda banget. Bau apa ya? baunya langsung beda ya. Bau apa ini? Bau bangke. Baunya langsung beda banget. Bau apa ya? Baunya langsung beda banget. Bau apa ya? Kak, kita masukin ke ini aja ya. Mana? Pas ya? Jangan dong. Turunin aja dulu. Kita satu tim aja. Ketim. Iya. Wah, hawanya beda banget. Karya. Ini bawa orang ngapain? Bawa apaan itu? Jangan Jangan gitu. Ini siapa? Ini siapa nih? Siapa nih kena pala ntar? Ini lepas aja. Ini nggak apa-apa. Ini jagoan nih ceritanya nih. Nggak boleh gitu. Visi minggir. Pelan. Astagfirullahaladzim. Biar. Astagfirullahaladzim. Oke. Aduh. Aduh. Astagfirullahaladzim. pegangin, Tak. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu. Aduh. Udah. Ya. Astagfirullahaladzim. Dengkul coy. Serem banget ih. Aduh. Badannya Karya Udah ya? gimana? Ria, istighfar. Terbang ya? Barusan dia terbang ya? Hah? Tuh ada yang terbang lagi di atas, sumpah. Tuh gerak. Lihat deh daunnya muter. Iya yang tengah ini. Lihat deh, ini daun muter. Nih, daun muter tapi dia sendiri muter. Gara-gara tadi yang tadi itu terbang langsung ke atas. Tuh gerak lagi. Palanya dit, palanya dulu dit. Dulu palanya dit. Duduk dulu. Jadi Duduk dulu santai. sosok yang suka apa? Yang sempat kamu bilang ya. Oh dia berusaha untuk membuat manusia tuh jadi melakukan hal negatif. Aku nggak bisa tanya. Jadi dia yang apa membisikkan. Jadi manusia itu bisa dibisikkan sama setan ya, sama goib. Lu lakukan ini. Kayaknya dicegah tuh. Oke. Kayaknya dengan apa sih? Ibadah, Berapa? berbuat hal baik itu Dengkul, bisa mencegah. Jangan salah loh kalian,
Sebenarnya kayak kalian Ngumpul nggak aman. memberikan sedikit rezeki kalian ke orang yang membutuhkan juga bisa menjadi alasan untuk mereka menjauhi tubuh kita Betul gitu. banget. Nah itu ini tuh yang lainnya sih positif Fine ya, Fine. masih Positif nerima aja. ya. Bahkan untuk wanita yang Cuma emang banyak banget wanita. Iya. Kalau kalian nanya di tempat ini kayak yang tadi Kang Didit bilang, rata-rata. Astagfirullahaladzim. Mama. Ih, kok dia lompat? Kasihan ngekek. Ngekek. Oh sayang. Pinggirin. Kucingnya peka, dia yang ngumpul di sini karena di sini aja yang nggak terlalu banyak. Udah. Batu. Tapi ini kucing beneran kan ya? Kucing beneran lah. Muntah. Sayang. Bentar. Salah makan dia. Muntahin ya. Nggak apa-apa, biarin dia alami. Begitu muntah, blek gitu udah. Ya udah Kak, lanjut jelasin Kak. Jadi sebetulnya adalah yang pertama adalah sosok yang negatif yang di atasnya dari saya bilang sosok laki-laki itu adalah lebih ke untuk Batuk, membisikkan ke telinga-telinga dulu dengan Hal-hal negatif suara lah ya. Yang menghasut ya. menghasut ataupun apa. Nah, Udah. lebihnya adalah sosok wanita dibilang cantik ya banyak yang cantik ya. Banyak, nggak cuma satu. Sayang. Tapi secara keseluruhan tempat ini bisa dibilang aman lah. Aman. Tidak berbahaya, tidak menimbulkan kerusakan. Cuma tetap manusianya sendiri harus tetap menjaga dirinya sendiri sebetulnya. Karena sekali lagi jin itu manipulatif. Betul. Apa sih? Apa ya? Semut. Jadi Sayang. Semut. untuk di lokasi ini semuanya itu lebih ke banyak ke segi positif dengan negatif. Segi positif sebenarnya. Negatifnya ya tadi kembali lagi hanya satu, dia ada di atas kita. Itu sosoknya laki-laki yang untuk menghasut aja sih lebih ke sana ya, Dit ya. Berarti sisanya cuma setan-setan normal aja ya? Iya, kayak Jin-jin kuntilanak. normal. Kuntilanak, Kuntilanak. pocong ataupun apa dia cuma nggak sampai mengganggu banget. Dan kebetulan pocong cuma di depan doang, dalam nggak ada. Nggak sampai sini dia. Jadi kita bisa menyimpulkan tempat ini sebenarnya oke. Mau dipakai lagi pun tinggal pakai karena bersih juga. Walaupun ada dirawat. kejadian ya, walaupun sempat ada kejadian juga di belakang di kolam itu juga dia tidak menimbulkan. Biasanya kan kalau tempat ada suatu kejadian akan membawa efek negatif. Efek negatif. Cuma sejauh ini yang kita dapat, tim yang kita dapat itu tidak ada, maksudnya tidak ada untuk segi. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Udah diam lah, tadi kan udahan. Jadi sebetulnya Apa sosok, itu? Yang tadi nimpuk biasa. sebetulnya sosok yang di atas ini ya, yang suka apa ya mengganggu. Mengganggu. Cuma mengganggunya itu ya dulunya tempat ini Tempat tinggal dia. mahasiswa mahasiswi hanya menghasut itu aja sih untuk melakukan hal negatif. Nah itu sih yang kita dapat ya maksudnya kesimpulannya iya, sih kesimpulan. mungkin Sisi bisa menyampaikan juga atau Kang Didit. Ada tambahan dari gua dikit aja. Tempat ini memang sudah lama kosong, lama nggak digunakan, tapi karena dia dirawat, dibersihkan dan dijaga dengan baik, nggak kelihatan jorok, nggak kelihatan berantakan. Makanya aura positifnya itu tetap berasa beda. Kalau jin, jangankan di tempat yang kosong, di rumah ibadah pun banyak. Percayalah. Tapi kembali lagi ke manusianya yang kasih lingkungan, kasih environment yang benar-benar positif. Vibrasinya juga seperti apa ya? Karena kan kalau kayak gitu mereka tuh kadang juga menangkap dari auranya kita Iya. yang tinggal. Oke deh guys, tapi ini mewakili pertanyaannya Teteh Squad buat mereka yang mempunyai hewan peliharaan, contohnya kucing atau apa. Benar nggak sih kalau misalnya ada santet menyantet dan itu ternyata tiba-tiba hewan peliharaan kita tiba-tiba Mati. iya Bisa. tanpa alasan itu kenanya ke mereka. Bisa. Jadi mereka itu bisa menjadi seperti pagar gitu. Betul. Ya. Jadi sebetulnya gini, ada hewan buat penangkal juga. Ada. Ada hewan yang kita ambil, kita handling supaya nanti kalau ada yang ketembak ataupun apa ya ketembak itu bahasanya santet lah. Mendapat kiriman. Itu akan mati duluan. Contoh. Nah, ada juga kasus di mana sebuah kiriman negatif ya boleh katakanlah santet itu ke suatu rumah, ke satu keluarga. Itu dia nggak mengukur orangnya si A, si B, si C, tapi siapapun yang ada di rumah kena. Itu yang biasanya aura rumahnya juga kelihatan nggak enak.
Oke deh, jadi bisa kita simpulkan lokasi kita hari ini kita bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka di sini ya. Alhamdulillah. Oke ya Tete Squad, sudah selesai episode hari ini. Terima kasih buat kalian yang menonton dari awal sampai akhir nemenin kita dan pastiin kalian sudah subscribe, sudah nyalain lonceng juga biar gak ketinggalan. Tuh, nanti kita akan keliling Indonesia, tunggu aja. Ya. Mantap. Pokoknya pastiin kalian like dan nonton setiap episode yang tak terlihat New Chapter. Bye. Bye bye.